Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifwal Farenza dengan NIM 2207366. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar statistika atau pra-UTS. Nah, untuk soalnya di sini sebuah perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkan. Apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan? Data yang diambil dari sejumlah sampel dan diukur kekuatan uji tariknya. Berikut data yang diperoleh. Untuk instruksi yang pertama, Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan dua digit terakhir NIM Anda. Nah, karena di sini NIM saya itu 2207366, maka data yang diambil adalah 266 data. Nah, yang kedua, jelaskan perhitungan sentral tendensi secara manual dan dengan menggunakan function Excel, di mana mencari min, median, dan modus. Kemudian yang ketiga, gunakan steam and leaf plot untuk mengelompokkan data. Apa yang bisa disimpulkan. Kemudian perintah yang keempat, jelaskan perhitungan variation secara manual dan dengan menggunakan function Excel, di mana mencari range, varian, dan standar deviasi. Yang kelima, buatkan tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan interval. Nah, untuk yang keenam yaitu plot tabel distribusi frekuensi tersebut dalam histogram. Kemudian yang ketujuh, pada selang kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Perintah yang ke-8, presentasikan studi kasus dan rekam presentasi tersebut. Nah, untuk data di sini Kak, saya ngambil 266 data sesuai dengan NIM saya yaitu 2207366. Nah, untuk perintah yang pertama yaitu perhitungan sentral tendensi, mencari min, median, dan modus. Untuk pencarian min manual, kita menggunakan rumus. Di sini X bar sama dengan jumlah XI per N, di mana jumlah XI yaitu 1.800 108.102 dibagi 266 data, maka hasilnya yaitu eh, 400,390 406,398. Nah, menggunakan function Excel di sini kita menggunakan rumus sama dengan average, kemudian blok dari data pertama ke data 266, maka hasilnya adalah 406,398. Nah, di sini menunjukkan bahwa pencarian manual dan function Excel di sini sama. Kemudian untuk mencari di sini mencari median. Untuk rumus manualnya, sini sama dengan 1/2 dikali N. Nah, 1/2 dikali 266 data sama dengan 133. Maka data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar dan data yang dengan urutan ke 133 adalah 410. Untuk function Excel di sini sama dengan median blok data pertama sampai 266, maka hasilnya adalah 410. Kemudian kita mencari modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu 410. Dengan manual kita eh, mengelompokkan atau mengurutkan data dari yang terkecil ke yang besar. Kemudian kita melihat eh, nilai mana yang paling sering muncul. Di sini yang sering muncul adalah 410. Dengan menggunakan function Excel, di sini rumusnya itu sama dengan mode, kemudian blok data pertama sampai 266, maka hasilnya adalah 410. Dan dapat disimpulkan bahwa pencarian manual dan juga function Excel di sini hasilnya sama. Baik, untuk soal berikutnya itu steam and leaf plot. Yang pertama, kita mencari nilai terkecil dan terbesar dari 266 data. Di sini nilai terkecilnya itu 300, kemudian nilai terbesarnya adalah 500. Nah, dari hasil nilai terkecil dan terbesar tersebut, maka tim yang kita gunakan adalah 30 sampai dengan 50. Gunakan rumus di bawah untuk mencari lead. Nah, maka rumusnya sesuai dengan yang tertera pada gambar yang ditampilkan. Kemudian yang keempat, gunakan rumus di bawah untuk menghitung frekuensi dan steep and lift.
Rumusnya dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Nah, untuk hasilnya di sini kita mengelompokkannya dari tim yang 30 sampai dengan 50. Nah, untuk liftnya dapat kita lihat yaitu angka yang tertera dan juga frekuensinya. Nah, maka jumlahnya yaitu 266. Kesimpulan dari steam and lift plot. Berdasarkan dari hasil steam dan lift plot, terlihat bahwa data memiliki rentang nilai yang cukup lebar, yaitu mulai dari 300-an hingga 500-an. Kelompok data dengan frekuensi tertinggi muncul pada STIM 450 sampai 459 dengan jumlah 16 data. Disusun oleh STIM 42 yaitu 420 sampai 429 dengan 15 data, serta STIM 49 yaitu 460 sampai 499 dan STIM 36 yaitu 360 sampai dengan 369 yang masing-masing memuat 14 data. Sebagian besar data terkonsentrasi pada rentang 360 sampai dengan 460, yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung terpusat pada sekitar nilai tengah, khususnya kisaran 410 sampai 430. Pola ini mengindikasikan bahwa mayoritas nilai berada pada level menengah, sementara pada area yang lebih rendah yaitu 300 sampai 350 dan lebih tinggi di atas 470 tampil lebih sedikit jumlahnya, serta keseluruhan distribusi data tampak relatif seimbang, namun memiliki sedikit kecenderungan ke arah kanan atau positively skewed, karena terdapat beberapa nilai besar yang rentang atas 480 sampai dengan 500 yang memperpanjang ekor distribusi ke kanan. Meskipun demikian, penyebaran utama tetap berada di area tengah sehingga pola umum tetap stabil dan terpusat. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan variation. Untuk mencari range, di sini manualnya adalah R sama dengan X max dikurang X min. Sama dengan 500 dikurang kurang 300, hasilnya 200. Untuk function Excel di sini kita menggunakan rumus sama dengan eh, min kita blok, max kita blok dari data pertama ke 266, itu kurung dikurang min. Kemudian kita blok dari data pertama dan data ke 266, maka hasilnya adalah 200. Kemudian untuk varian. Varian di sini rumus manualnya adalah eh, S kuadrat sama dengan 1/n-1 jumlah n per i sama dengan 1 dikali xi kurang x bar pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 1/266 kurang 6, kurang 1 dikali 908.941,759. Maka hasilnya yaitu 3.429,96. Nah, untuk fungsi Excel-nya di sini hasilnya sama 3.429,969. Nah, untuk standar deviasi di sini kita menggunakan rumus untuk manualnya S kuadrat sama dengan akar dari 1/n-1 jumlah dari n I sama dengan 1 kali XI kurang X bar pangkat 2. Maka sama dengan akar dari 3.429,969 sama dengan 58,566. Nah, maka hasil dari function Excel juga sama yaitu 58,566. Sini ada tabel bantu varian varian seperti tertera pada gambar. Nah, selanjutnya itu tabel distribusi frekuensi. Di mana yang pertama mencari nilai N, nilai maksimum, nilai minimum, range, banyak kelas, panjang kelas, range, dan dengan mengurangkan nilai maksimum dengan nilai minimum, menentukan banyak kelas dan panjang kelas. Banyak kelas dihitung dengan rumus 1 plus 3,3 log N. Nah, panjang kelas dengan membagi range dengan banyak kelas. Nah, sini ada tabel bantu mana menjelaskan yaitu N-nya 266,
max 500, min 300, kemudian range 200. Banyak kelas di sini ada 9, kemudian panjang kelas ada 23. Kemudian kedua, mencari batas kelas dan membuat interval kelas beserta frekuensinya. Pertama, membuat batas dengan bawah dengan untuk kelas pertama itu adalah nilai minimumnya. Dan untuk batas kelas kedua dan selanjutnya itu dengan menambah batas akhir pada kelas sebelum dengan satu. Rumus untuk batas akhir untuk kelas pertama adalah dengan menambahkan batas bawah kelas pertama dengan panjang kelas lalu kurangkan satu dan begitu pun dengan kelas selanjutnya sesuai dengan rumus berikut yang dilampirkan. Nah, selanjutnya yaitu membuat batas bawah dengan untuk kelas pertama itu dengan nilai minimum minimumnya dan untuk batas kelas bawah kedua dan selanjutnya itu dengan menambahkan batas akhir pada kelas sebelumnya dengan satu. Menjadi frekuensi dengan rumus berikut sama dengan frekuensi eh, dalam kurung B 2 SB 203 titik 2 J3 titik J11. Nah, untuk tabel frekuensi berikut yaitu untuk kelas 1 sampai kelas 9 intervalnya 301 sampai 323, maka jumlahnya itu 266. Nah, berikut adalah hasil data yang sudah dibuatkan dalam bentuk histogram. Dan yang terakhir adalah estimasi rata-rata kekuatan produk. Di sini rumus estimasi rata-rata yaitu X bar dikurang Z alfa per 2 S dikali S per akar N kecil dari oh, mu kecil dari X bar plus Z alfa per 2 S per akar N. Nah, untuk rumus margin errornya di sini E sama dengan Z alfa per 2 dikali S per akar N. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh selang percayaan yaitu 95%. Untuk estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan sebesar 398,862 dan juga 412,792. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kekuatan produk perusahaan diperkirakan berada di antara 398,862 dan 412,792 dengan tingkat keyakinan 95%. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.